مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan pengajian kita di dalam kitab Majalisus Saniyah dari Syarah Arba'in Nawawiyah, majlis yang ke-17 dari hadis yang ke-17. Biasa diawali dengan hamdalah dan syahadah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama beliau mengatakan alhamdulillah alladzi salaka bi ahbabih nahjas siratal mustaqim. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah menuntun jalan kepada orang-orang yang dicintainya dari hamba-hambanya ke jalan yang lurus dan siratal mustaqim. Sirat lurus, jalan yang baik yang dipenuh diridhai oleh Allah Subhanahu. Seperti kita minta ihdinas siratal mustaqim. Waqtussa bil inayah man ata ila babihi bi qalbin salim. Diistimewakan hamba-hambanya yang menuju ke jalan Allah dengan jalan yang lurus, yang akan masuk ke pintu Allah, ke pintu taatnya, ibadahnya, ridhanya, harapannya, dengan membawa hati yang bersih. Kita kalau mau bawa hati yang bersih, mau taat hati yang bersih, mau ibadah mau hati yang bersih. Jangan ada penyakit-penyakit hati. Enggak disertai dengan penyakit hati, enggak bisa, kotor semuanya. Rabbi wa la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala salim. Ya Allah, jangan kau permalukan aku nanti di hari kebangkitan, hari yang Allah kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Penting hati. Kita mau beribadah dengan hati yang bersih, yang tulus, yang ikhlas, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amatallahu quluban bil ma'asi. Masya Allah. Dengan sebab hati yang bersih, ya, dimatikan hati itu dari sebab-sebab maksiat. Alhamdulillah. Ya. Mati maksiat udah nggak mau lagi udah. Mati itu maksiat. Kenapa? Dia bawa menghadap Allah ke pintu Allah untuk taat, untuk ibadah dengan hati yang bersih. Allah matiin pintu-pintu maksiat. Allah tutupin pintu-pintu maksiat. Wa ahya quluban bitta'ah. Allah hidupkan hatinya dengan demen ibadah. Enggak mikirin lagi maksiat udah. Udah enggak ada maksiat. Maunya taat, maunya ibadah, maunya salat berjamaah, maunya yang khair, maunya yang baik. Enak tuh kalau begitu. Fa subhana man yahyil 'idhama wa hiya ramim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang segalanya maha kuasa, bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah rapuh di dalam kubur. Qul man yahyil 'idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Katakan kepada mereka yang menanya kepada Rasulullah, apakah Allah mampu membangkitkan kita? Mereka orang musyrik, orang kafir nggak percaya dengan hari kebangkitan. Masa manusia udah hancur ribuan tahun, tulangnya udah nggak ada. Kok bisa hidup lagi? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada mereka, ya, yang menghidupkan itu, yang membuat yang pertama siapa? Yang membikinnya siapa? Yang ciptain kita siapa? Allah kuasa menghidupkan lagi dengan hari kebangkitan. Wa annal ba'tha haq wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Ba'ts, kebangkitan dari kubur itu hak, pasti. Bagi Allah kecil. Jutaan miliaran manusia dibangunin lagi dari kuburnya. Bisa enggak? Bisa. Yang ciptain manusia miliaran di alam arwah siapa? Allah. Yang ngatur hidupnya siapa?
Yang ngatur ajalnya siapa? Yang ngatur rezekinya siapa? Liku-liku hidupnya masing-masing, tahapan hidupnya, umurnya siapa? Allah. Masa segitu aja kecil? Mau ngebangunin dari kubur aja susah. Hah? Fa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Gampang. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan kita mengambil suri daripada kata-kata ayat-ayat itu, kita bersyukur kepada Allah, kita bersyahadat, kita bersaksi tiada Tuhan selain yang Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in la syarikalah. Enggak ada sekutunya, enggak bisa sepertinya, enggak ada misalnya, enggak ada yang samain Allah Subhanahu. Syahadatan man bihi yatawallahu wa fihi yahim. Dua kalimat ini yang mana kita membacanya, bersaksinya, berjanji, berbaiat, bersumpah, berikrar dengan dua kalimat syahadat ini, yatawallahu. Masya Allah, dilindungi kita Allah. Dilindungi oleh dari apa? Dari azabnya, dari siksanya, dari nerakanya. Kenapa? Kita bakal masuk ke dalam surganya dengan membawa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hambanya Allah, utusannya Allah Subhanahu, an-nabiyul karim, nabi yang sangat mulia, nabi yang sangat pemurah. Sallallahu alaihi, selawat kepada nabi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dan begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Matara ta'irun muhabba nasim, sebanyak burung-burung yang berterbangan di langit, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Dan sebanyaknya hembusan angin di atas udara, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang ke-17 dari Abu Ya'la, sahabat Rasulullah, namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan menulis, artinya furiḍah, mewajibkan, memerintahkan, ya, amara. Kan di dalam ayat apa? Di dalam ayat kalau kita khutbah Jumat, di Jumat kedua, di khutbah kedua kita apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Innallaha amarakum bi thalath wa yanhaakum an thalath. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaa 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Yang kedua, berlaku baik di dalam segala-galanya. Yang ketiga, wa ita'i dzil, memberikan sebagian harta kita kepada kerabat yang dekat, keluarga kita, famili kita, anak saudara kita. Yang ketiga, Allah melarang wa yanha 'anil fahsya, perbuatan yang keji, maksiat-maksiat. Wal munkar, kemungkaran-kemungkaran yang tidak diterima oleh akal yang bersih dan syariat, dilarang. Yang ketiga, wal baghi, kezaliman yang melampaui batas. Jangan, itu semuanya larangan dari Allah Subhanahu. Nah, dari sebagian yang telah ditulis oleh Allah kewajiban itu, Allah memerintah kataballahu al-ihsana ala kulli syai'. Ihsan tersebut yang dibahas dari tadi, adil, ihsan, ita'idil, qurba. Kita ambil yang tengahnya di dalam hadis ini. Innallaha katabal ihsan. Allah mewajibkan, memerintahkan untuk berlaku baik, ya, di dalam segala sesuatu, ala kulli syai'. Dicontohkan 3 saja. Fa idza qataltum fa ahsinul qitrah. Kalau kalian menjalani hukuman-hukuman qisas, di dalam hukum Islam ada pemotongan tangan karena mencuri. Begitu juga ada penggal kepala kalau dia berbuat yang merusak, ya, membantai orang, membunuh dan lain-lain. Nafsu bin nafsi, wal ainu bil aini, wal udhuna bil udhuni, was sinna bis sinni, wal juruha qisas.
Segala yang dia perlakukan kepada orang lain, dia harus dihukum sama. Dia membunuh, bunuh lagi. Nah, itu menjalankan hukuman-hukuman itu dengan baik, nggak boleh menyiksa. Walaupun engkau mau menebas, tukang tebasnya yang jago. Jangan tukang tebas potong, kayak potong bambu, enggak, mesti yang jago. Nggak terasa jadinya yang dihukum. Yang dihukum nggak disiksa. Ini disiksa dulu. Dosa itu, nggak boleh. Allah nggak memerintahkan kita kalau menjalani hukuman dengan penyiksaan. Nauzubillah min, disetrum dulu, dicolok dulu, dipanggang dulu. Nah, ini nauzubillah min, dosanya besar, nanti dia bakal menghadap sama Allah di ahkamul hakimin, akan disiksa dia sama yang dia siksa. Allah punya CCTV di dunia hilang. Di dunia dihilangin, dihapus itu semuanya. Tapi Allah lebih tahu. Kalau Samsung aja bisa merekam, Nokia bisa merekam, ya kan? Masa Allah nggak bisa merekam? CCTV mereknya apa? Ada nggak mereknya? Ada Nokia juga deh. JIG. Wah. Nah, rekaman Allah lebih kuat, lebih nyata, lebih jelas. Mereka yang menjalankan pembunuhan harus dibunuh dengan bunuhan. Menjalankan hukumannya dengan baik. Tadi, engkau nggak boleh misalnya pembunuhan dengan menembak, tembakan yang gitu, tak, mati. Nggak boleh, blok. Semua badan kena, nggak boleh itu. 6 peluru, bukan satu, nggak boleh. Mestinya apa? Satu aja, tak, mati dah. Itu baru menjalani hukuman. Begitu di dalam negeri-negeri yang syariat Islam ditegakkan. Misalnya ada juga sistem gantung supaya cepat, langsung seret jatuh kelar, nggak rasim apa-apa ini. Itu di Irak, di Iran sistem gantung, di Afghanistan sistem gantung. Boleh apa saja hukuman-hukuman yang disepakati oleh pengadilan agama mereka. Yang penting jangan menyiksa, nggak boleh disiksa lama, digorok gitu, nggak boleh. Binatang pun nggak boleh. Binatang aja kita rebahin, kita apain? Set. Pisau yang udah apa tuh? Pisau Jerman yang mahal itu. Yang set segitu aja udah langsung Ini disebutkan wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau engkau mau menyembelih seekor binatang, juga dengan menyembelihnya dengan bagus. Apa? Itu binatang dirawat dulu, dibersihin, dimandiin, dimakanin, dikasih makan rumput, senangin dulu. Sekiranya dia tahu nggak besok bakal dibunuh nih, nggak tahu, besok bakal dikorbanin. Terus jangan dikasih depannya pisau taruh di belakang, jangan dia ngelihat pisau depan matanya. Ya, rebahin, tutupin matanya, tutupin mulutnya, baru potong. Jangan deketin anak-anaknya. Jangan deketin di situ ada suaminya, ngamuk dia. Bininya dipotong. Iya kan? Manusia. Ya. Kita tahu binatang juga ada perasaan sama anaknya. Anaknya nangis di tiga-tiganya. Dipotong ibunya di depan, atau bapaknya depannya. Nah, itu adab-adab cara memotong, menyembelih binatang. Wal yuhidda syafratah. Diasah dulu bendonya, pisaunya yang paten, yang benar-benar langsung. Wal yurih dzabihata, disenangin itu tadi. Yang mau disembelih disenang, jangan dia samain dengan binatang-binatang, jangan dilihat darah depannya. Darah dibersihin dulu. Orang dulu kan pakai tane enak. Ya, obang-obangin tane, dipakein kain putih dulu, ditutupin matanya, direbahinnya dengan baik. Kalau rebahin injok lagi, kasar banget. Nggak boleh, jangan memperlakukan binatang juga dengan kasar. Maka itu semuanya perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih Muslim. Ketahuilah para saudara-saudaraku, kata Allah, kata pengarang, semoga kalian diberikan taufik untuk menjalankan taatnya. Hadis ini hadis agung, mulia, terkandung di dalamnya qawaiduddin, tiang-tiang agama
daripada pilar-pilar agama yang tadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapa saja di dalam segala sesuatu. Kalau menjalankan hukuman-hukuman manusiawi, perlakukanlah hukuman itu dengan baik. Nggak boleh dengan menyiksa. Kalau engkau menyembelih binatang pun, nyembelihlah dengan baik. Tajamin dulu pisaunya, senangin dulu itu binatang. Jangan di perasaan anak-anaknya atau dari yang dikenal darah, atau jangan dikasih lihat. Jadi dia nggak seolah-olah nggak tersiksa sebelum mau disembelih. Mau sembelih ketakutan semuanya. Kasihan dia ya. Maka di situ ya akan aku jelaskan satu persatu nanti di dalam bab ini. Yang pertama, innallaha katabal ihsan amara bihi. Kataba ay amara. Allah perintahkan kalian untuk berlaku baik. Wa hadda alaih. Wa hadda alaih. Allah anjurkan, Allah suruh kita selalu berbuat baik. Kan ada namanya rukun ihsan. Rukun Islam, rukun iman, rukun di dalam ibadah saja, ibadah yang bagus. An ta'budallaha ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Di dalam ibadah dianjurkan untuk baik. Begitu juga di dalam hukum. Biar sempurna, biar bagus, biar rapi ngejalanin hukum-hukum tadi penyembelihan atau hukum-hukum pemotongan dan pembunuhan sama orang-orang yang kena pidana dan lain-lain. Gauluhu ala kulli syai, di dalam segala sesuatu ya. Di dalam hukum harus jalannya adil dengan baik. Di dalam hukuman tadi binatang, menyembelihan binatang dengan baik. Hubungan-hubungan manusiawi juga bagus. Jalankan semuanya sesuai dengan pintunya, sesuai dengan kebaikan-kebaikannya. Begitu juga di dalam kepemimpinan, di dalam orang-orang yang mempunyai wilayah, wali namanya, ya, yang mempunyai wilayah, maaf ya, mereka petinggi-petinggi kita, dia harus juga baik, adil, ihsan di dalam segala-galanya. Kita nggak nyinggung gitu kan, tapi itu semuanya keteguran buat mereka menjalankan hukumannya dengan baik. Nggak boleh dia zalim, nggak boleh dia melampaui batas, nggak boleh dia mencari-cari hukum-hukum yang tidak sesuai dengan dosanya, dengan perbuatannya. Itu boleh jelas-jelas. Maka dijelaskan di sini hatta ma yadhkaru litahsin fil a'mal masyru'ah. Apa-apa yang akan disebutkan di dalam hadis ini semuanya untuk memperbaiki segala perbuatan amalan yang disyariatkan di dalam syariat. Tadi pembunuhan di dalam syariat, ya. Kurban di dalam syariat kita. Begitu juga di dalam pengadilan itu ada syariat namanya jinayat, babul ibadah, babul ibadat, babul muamalat, babul jinayat, dan babul munakahat. Semuanya harus jalannya dengan bagus. Pernikahan, cerai dan talak, iddah, khulu' dan lain-lainnya itu semuanya dengan baik, harus dilakukan dengan bagus. Di dalam apa-apa yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi kita. Matlubun, itu diminta untuk kita melakukannya dengan baik. Ya, fahaqqun 'ala man syuri'a fi syai'in minha an ya'ti bi 'ala ghayati kamalih. Ya, maka haruslah kita menjalankan syariat di dalam segala sesuatu yang diperintahkan, kita jalankan dengan setinggi-tingginya, sepuncak-puncaknya bagus. Dan memelihara adab-adabnya yang sah, yang sempurna, yang baik. Nggak boleh menjalankan hukum dengan sembarangan aja. Orang diperlakukan nggak bagus, ya, hukumannya nggak nyata, nggak jelas. Nah ini dosa. Nggak begitu saja, nggak bisa. Mesti jelas ayatnya, mesti jelas pasalnya, mesti jelas hukumannya, mesti jelas perbuatannya apa, ya kan? A dengan A hukumannya, B dengan B, nggak mesti disilang. Hukuman ini dimasukkan ke sini, hukuman ini dimasukin ke situ, nggak boleh itu. Nah ini semuanya kita sama-sama tahu. Itu teguran di dalam menjalankan adab yang sah di dalam
hukuman-hukuman yang sempurna. Kalau dia jalankan dengan baik, maka diterima tugasnya dia dan dapat pahala. Semua kan pekerja itu semuanya. Semuanya si pengadil, si jaksa, si apa lagi, penuntut, semuanya pekerja kan dia. Tapi dia harus jalani dengan baik. Kalau dia nggak baik, sebaliknya tadinya dapat pahala, akhirnya dapat dosa, dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qataltum wa ahsinul qitlah. Kalau kalian menjalankan pembunuhan, sebagus-bagusnya pembunuhan yang baik dengan keadaan yang bagus, ya. Melakukan pembunuhannya dengan segera, tidak boleh disiksa, tidak boleh berkali-kali diulang-ulang, ya, sehingga dia tersiksa dengan pembunuhan tersebut. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih binatang pun sebaik-baiknya cara penyembelihan, ya, di dalam menyenangkan si ekor binatang tersebut. Wal yuhidda ahadukum syafrata. Dia tajamin, dia asah dulu, ya, daripada sikinnya atau pisaunya yang besar untuk memotong. Wal yurih dzabihatah, dan disenangin, ya, yang mau disembelih itu dengan potongan yang sekaligus, ya, dan cepat langsung, ya, enggak berulang-ulang, ya, dan tidak disiksa, ya. Dan jangan ada binatang-binatang di depannya, anaknya atau istri dan laki bininya dan binatang-binatang di depannya melihat, ya, takut giliran gua kapan nih, pasti juga udah embek-embek semuanya, itu nggak boleh. Nah, diambil satu kisah bahwa sebabnya Nabi Allah Ya'qub, bapaknya Nabi Allah Yusuf, diuji oleh Allah berpisah dengan Nabi Yusuf sekian tahun, katanya 7 tahun. Sebabnya apa? Sebabnya satu waktu dia lagi mau bersenang-senang, berpoya-poya, atau dia mau bikin makanan di rumahnya, dia potong anak sapi di depan bapaknya atau ibunya. Jadi dipisah tuh ibunya sama anak, dipotong, kan memisah tuh. Anaknya masing demen-benem, ibu lagi dipisah. Tahu tuh di depan mukanya, di depan mata ibunya Allah hukum Nabi Ya'qub dipisahin sama anaknya jauh. Itu sebabnya salah satunya. Sedangkan tuh anak sapi lagi dipotong, ibunya nangis-nangis. Falam yarhamha, dia nggak kasihan kepada si ibu itu. Nggak boleh tadi. Kalau memotong nggak boleh ada yang dekat dengan dia, binatang sejenisnya, jauhin supaya nggak ada perasaan terancam dirinya bakal dipotong lagi. Maka ujian tersebut, ya, kepada Nabi Allah Ya'qub, diuji berpisah dengan anaknya Nabi Allah Yusuf. Wallahu a'lam bissawab. Ada haul kita baca beberapa menit tahlil kepada almarhum Ibu Hajjah Nurjannah binti Haji Abbas, Bapak Adam bin Tahir, Bapak Abdul Karim bin Muslim, Haji Abbas bin Abdullah, Khairul bin Ahmad Kamal, Martin bin Adam, Suryamah binti Surya Atmaja, Hajjah Sa'diyah binti Haji Nazar Sah. Al-Fatihah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
إلا الله لا إله إلا الله رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي ثلاث من قل هو الله أحد والمعوذتين إلى الرحمن اجتمعنا هنا بسببهم أثابكم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرانا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما سلمنا وصلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العشية المباركة. اللهم اجعله هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. قدموا أن نهدي إلى أرواح من سمعناها هنا بسببهم أمتك الفقيرة صاحبة الحول المرحومة حجة نور جنة بنت Haji Abbas, Bapak Adam bin Tahir, Bapak Abdul Karim bin Muslim, Haji Abbas bin Abdullah, Bapak Hairul bin Ahmad Kamal, Bapak Ibu Martin, Bapak Martin bin Adam, Suryama binti Sutya Atmaja, Haji Sa'diyah binti Haji Nazar Sah, wa usulihim ووالدنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا ذو الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمؤمنين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم. اللهم اجعله ذكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار. اللهم وارفع به درجاتهم وضاعف في حسناتهم وأجزل بعطياتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود واجعلهم عن المقربين شهود. اللهم يا كريم أدخل في قبورهم وقلوبهم الروحة والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع جنان إنك كريم منان. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.